saya mengaku, ya saya udah punya anak. Sakitnya orang tua, sakitnya anak sampai sekarang aja. Anak saya itu memang sekolah. Dan mungkin juga mereka diberikan sebuah ajaran atau di brainwash atau apa gitu, sehingga membuat beberapa anak ini merasa bahwa itu adalah sesuatu yang merugikan mereka. Baik, kita sekarang mau menuju ke testimoni dari orang tua santriwati. Sekali lagi, identitas mereka kami rahasiakan, kami jaga, dan juga kami samarkan. Ibu Melati, Assalamualaikum, selamat malam Ibu Melati. Assalamualaikum Ibu. Selamat malam. Ibu Melati, kami ingin dengar cerita dari Ibu sebagai orang tua santriwati. Awalnya bagaimana Bu, sampai Ibu yakin memasukkan anak Ibu bergabung ke pondok pesantrennya Heri Wirawan ini? Pada akhirnya, pada bulan September, saya bertemu dengan adik ipar saya yang kebetulan dia jadi pengurus, menjadi salah satu pengurus SPSI. Nah, dari situ, terus salah satu pengurus SPSI bahwa anak saya sudah tidak bersekolah di situ lagi sejak bulan Mei karena sekolahnya ditutup karena ada penggerbekan. Ada orang tua santri yang melapor bahwa santrinya pada kena pelecehan seksual, katanya gitu. Gitu Pak awalnya. Ibu langsung mengecek kondisi anak Ibu? Atau apa yang dilakukan pada saat itu, Bu? Pada saat itu, anak saya kan ada di rumah aman waktu ada penggerbekan. Ada pihak berwajib ke rumah bahwa anak ibu katanya sekarang udah ada di rumah aman gitu. Terus emang kondisi anak saya seperti apa? Enggak, pokoknya anak ibu selamat katanya, enggak ada apa-apa. Cuma sekarang diamnya ada di rumah aman udah 1 minggu. Ibu Melati, kami ingin dengar cerita dari Ibu yang sudah mungkin menggali lebih dalam tentang cerita anak Ibu. Apa saja Bu aktivitas kegiatan yang anak Ibu lakukan ketika bersama Heri Wirawan ini Bu? Ya dia pernah cerita gini, Melati gimana di sana sekolahnya, nggak ada apa-apa, aman-aman saja, enggak, katanya gitu. Terus pengajarnya siapa? Ada guru katanya yang datang ke rumah gitu. Terus nanti belajar, udah gitu pulang lagi, nah gitu. Gitu. Belajar apa Bu? Kata anak. Jadi ada guru yang datang ke sekolah itu, udah habis ngajar, dia pulang lagi, jadi nggak diam di situ. Ada tingkah laku yang mungkin mencurigakan atau keanehan-keanehan yang Ibu sadari Bu selama anak Ibu bersekolah di tempat Heri ini? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada, soalnya saya sering nanya nih, Melati katanya ada apa di ini, aman nggak di sekolah apa gimana? Enggak, nama nggak ada apa-apa. Aman-aman saja, sekolahnya gimana? Iya. Gimana gurunya? Baik, alhamdulillah. Berapa lama anak Ibu di sana Bu? 3 tahun. 3 tahun. Baik. Ibu Mari ingin bertanya kepada Ibu Melati, silakan. Assalamualaikum Ibu. Ini saya Mary. Terima kasih ya sudah mau bersaksi di sini. Mungkin boleh diceritakan juga kepada kita, ini informasi yang beredar, katanya ini sekolahnya gratis begitu. Nah ini benar nggak ya Bu? Apakah betul sekolahnya gratis tidak membayar? Atau mungkin ada pungutan-pungutan lain Bu? Enggak, kalau saya makan bayar. Membayar ya, membayar setiap bulan ya Ibu ya? Berapa Bu? Ya, kadang-kadang 300, ada 400, ada 200 per bulannya. Saya kasihin aja kadang-kadang ke ada Pak Heri, kadang-kadang ke Ibu Nopinya gitu.
Oke. Novi ini artinya istri dari Pak Heri atau siapa? Iya, istrinya di situ. Oke. Uang yang Ibu setorkan setiap bulan ini labelnya apa, Bu? Atau memang biaya sekolah atau mungkin infak atau apa jenisnya? Infak. Baik. Ibu, Infak, sembuhnya gitu. Ibu punten saya tanya lagi. Setelah ditutup sekolahnya Ibu, kemudian Ibu mencari sekolah sendiri atau dibantuin sama Pemdanya Ibu? Adakah kepedulian dan bantuan begitu, nuhun Ibu? Nggak ada, saya nyari-nyari sendiri. Dari mulai itu kan saya bingung nih anak saya mau sekolah di mana, saya nyari-nyari sendiri. Belum ada bantuan dari manapun. Oke. Ibu Sampai Melati, saat ini. kami ingin Ya. tahu Bu, dari pesantren Heri Wirawan ini dapat tidak Bu? Administratif mungkin ijazah atau mungkin raport Begitu, atau Bu. apa gitu Bu? Pengurus ijazahnya saya sendiri ke sana ke sini. Saya pernah ke Disdik, katanya oh ini bukan wilayah saya. Saya udah ke situ, ya udah sana. Mesti kemana? Saya kan bingung ya. Udah aja saya kan nyari, oh katanya kalau pesantren mah mesti ke Departemen Agama, katanya ke Dekpak, katanya gitu. Terus saya ngurus sendiri, gak ada yang membantu siapapun. Saya ngurus sendiri ke sana. Tapi anak Ibu ini Bu, anak Ibu Melati dapat tidak Bu pembelajaran misalnya kayak tentang tahfiz Quran, tentang sholat, atau malah melakukan kegiatan di luar kurikulum yang ada Bu? Setahu dia bilang mah kalau belajar sih belajar di sana. Tapi faktanya Gitu. Bu? Nah pas sekarang pas udah tahu semua dia bilang di sana jadi nggak belajar, mengurus bayi katanya gitu, mengurus bayi lah, cuci baju lah, terus setrika sampai masak gitu. Di dalam tuh rame, Ini Bu, itu Bu, bayi siapa ya Bu? Diceritakan tidak Bu? Kalau waktu itu mah nggak tahu dia bayi siapa, yang taunya mah anak yatim piatu katanya gitu. Jadi di rumah itu Ini- siapa saja Bu? Di rumah yang di mana? Di tempat tinggal anak Yang- Ibu ini? Di Sinergi itu Mm-mm. ya ada si Heri sama Bu Novi. Ibu Melati, kami dengar juga katanya dipekerjakan juga jadi tukang, ada yang suruh buat proposal, surat menyurat. Kuli Betul bangunan juga betul di tidak situ? Bu itu Bu? Iya, ada. Jadi Ada apa, Bu? kadang-kadang gini. Kan dia buka cabang lagi nih di Cibiru. Dia suruh ngaduk, suruh ngangkat-ngangkat kayak tukang lah gitu. Jadi anak-anak santri semua itu yang dipekerjakan di situ. Termasuk anak Ibu? saya. Oh, oke. Iya, Anak Ibu usia berapa Bu? Maaf. 12 tahun. 12 tahun. Baik, Ibu, silakan. saya izin bertanya. Iya. Anak ibu kan 3 tahun. 3 tahun itu Iya. kan bukan waktu yang sebentar ya, gitu di situ. Ibu pernah nggak waktu anak ibu pulang ditanya gitu, evaluasi atau misalnya itu kan pondok tahfidz yang notabene menghafalkan kitab suci Al-Quran. Pernah nggak dites misalnya bacaan Al-Qurannya seperti apa, terus kemudian hafalannya sudah dapat berapa misalnya gitu. Suka, dia kan udah 2 juz. Dan memang bisa dites baca Bisa. Al-Quran itu 2 juz itu hafalannya ada? Ada. Emang bisa 2 juz dari pertamanya kan masih Iqra 3 ya masuk ke situ teh. Sekarang udah 2 juz Baik. hafalannya. Sekarang kan sudah kejadian seperti ini. Rencana ibu untuk anak seperti apa Bu? Sudah bersekolah sekarang ya paling udah bersekolah di swasta ya. Itu juga dengan upaya sendiri gitu, nggak ada yang ngebantu. Ya kalau bisa mah ya saya pengen lah anak saya dibantu ya soal buku-bukunya, tasnya, alat-alat tulisnya sampai hari ini belum pernah ada yang ngebantu. Iya, baik Bu. Satu Semoga pun, ada satu semoga ada pun, penonton ya. di sini ya, mungkin dari pemerintah yang mau membantu Bu ya. Terakhir mungkin Bu, pesan Ibu kepada orang tua
anak yang lain ketika ingin mengirimkan anaknya ke pesantren, pesan ibu seperti apa? Lebih sering menjenguk aja, lebih sering menjenguk. Kayak saya kan sering menjenguk, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali, sambil bawa makanan apa aja lah gitu, kesukaan anak-anak gitu. Kadang-kadang si Melati juga pas lagi beliin kue buat yang di sana gitu. Saya sering ke sana. Ini di tempat yang baru Bu ya, bukan di tempat yang lama, bukan di tempatnya Heri ini. Bolak-balik, kadang di Cibiru, kadang di Sinergi gitu. Ibu menjenguk bolak-balik kok bisa tidak tahu Bu, selama 3 tahun terjadi kasus seperti itu? Enggak, emang enggak tahu. Oke, Ibu sadar tidak Bu, itu sebenarnya bentuk jenis sekolahnya apa Bu? Apakah memang pondok pesantren ataukah hanya sekolah biasa atau seperti apa Bu pada saat Ibu melihat langsung ke lokasi? Tapi tadinya Oh, balutannya rumah tahfiz Ibu ya? masukin ke situ, saya kan nyari-nyari sendiri ke situ. Ada di Sukanegara tadinya, saya masukinnya di Sukanegara. Di situ kan terpang-pang nih kayak apa dari Kementerian Agama, dari Kementerian Agama ada banyak lah itunya. Spanduk-spanduknya gitu. Pelangnya jelas Bu ya? Iya, pokoknya mah jelas nggak mungkin itu tidak ada izin, soalnya kan banyak terpampang di situ. Makanya Tapi saya ada masukin pengajar ke situ. lain tidak Ibu Melati? Ada pengajar lain nggak selain Heri Wirawan Bu? Bu Nopi, Istri. istrinya sendiri. Ya, Selain Novi dan juga Heri Bu? ada jadi yang gedenya, jadi ngajar yang kecil gitu. Ibu, maksud kami seperti ini bukan di bangunan itu ada istrinya, ada santriwati yang lain. Kenapa tidak ada yang memberontak di dalam? Kenapa tidak ada yang melawan kalau ada perlakuan tindak asusila ini, Bu? Kenapa semuanya diam, Bu? Oh, saya tidak tahu masalah itu. Oke. Artinya mohon konfirmasi juga Bu, berarti anak Ibu tidak menerima tindakan pelecehan seksual juga ya Bu ya? Oh, tidak. Hanya disuruh-suruh aja. Oke. Untuk saat ini kondisi anak Ibu seperti apa Bu? Ada trauma tidak Bu? Alhamdulillah tidak ada. Baik, Ibu Melati. Nanti kita akan elaborasi bersama dengan sejumlah narasumber. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Melati. Sekali lagi nama keluarga korban kami rahasiakan, kami samarkan identitasnya untuk menjaga agar para korban tidak trauma. Karena saat ini kondisi psikisnya juga masih fluktuatif ya, Maria. Ya, terima kasih banyak Ibu Melati atas kesaksiannya. Assalamualaikum. Sesaat lagi pemirsa kita akan berbincang langsung bersama dengan para kiai di sini dan juga Ibu Mari dan juga Mas Najih, Pak Kiai Holil dan juga Ustadz Fahmi hanya di catatan demokrasi. Kami ingin tahu lebih dalam seperti apa langkah ke depan karena ini sudah mencoreng nama pesantren di tanah air. Tetaplah bersama kami.